Transfer pricing itu awalnya pasti tentang hubungan istimewa, bener nggak? Kak Icut, Pak Hargo? Iya, betul. Bener ya? Oke, dari hubungan istimewa. Kenapa sih ada kata-kata hubungan istimewa? Coba kita jelasin dulu ke WP nih. Jangan-jangan hubungan istimewa ini hubungan mantan gitu, enggak ya? Enggak ya? Enggak. Monggo jelasin Kak Icut. Ya, jadi hubungan istimewa itu bisa terjadi karena 3 hal. Halo Sobat Pajak, kembali lagi bersama saya Daden di dalam Jaksuscast Jakarta Khusus Broadcast. Sudah lama sekali kita tidak ngobrol-ngobrol ya dengan para Sobat Pajak. Kali ini Jaksuscast kedatangan 2 tamu teman saya juga, Cut Saradindani. Halo Kak Icut. Halo Dadendi. Dan Pak Hargo Nugroho. Halo Pak Hargo. Halo juga Kak Dendi. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. Semangat ya. Sehat. Semangat, yang penting semangat. Iya. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol bertiga. Iya nggak? Iya. Nah, sekarang kita ngobrol mengenai esensi dari keberadaan Kanwil khusus nih di Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa sih adanya Kanwil khusus? Karena adanya kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan pajak-pajak, wajib pajak, penanaman modal asing, perusahaan masuk bursa, apalagi Wajib pajak migas, minyak dan gas bumi. Itu satu lagi badan orang asing. Ngobrol-ngobrol tentang PMA ini nggak jauh-jauh dengan isu-isu atau current isu yang bukan current juga ya, isunya udah lama tapi selalu tentang transfer pricing, selalu tentang hubungan istimewa. Nah, kita sekarang mau bikin serial nih Sobat Pajak, Jaksuscast Jakarta Khusus Broadcast khusus akan mengupas, akan membahas, akan mendiskusikan apapun yang terkait dengan transfer pricing, hubungan istimewa, TPDoc dan segala macamnya yang terkait dengan wajib pajak di Kanwil DJP Jakarta Khusus. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Transfer pricing itu awalnya pasti tentang hubungan istimewa, bener nggak? Kak Icut, Pak Hargo? Iya, betul. Bener ya? Oke, dari hubungan istimewa. Kenapa sih ada kata-kata hubungan istimewa? Coba kita jelasin dulu ke WP nih. Jangan-jangan hubungan istimewa ini hubungan mantan gitu, enggak ya? Enggak ya? Enggak. Monggo jelasin Kak Icut. Ya, jadi hubungan istimewa itu bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama bisa karena adanya kepemilikan, hubungan kepemilikan atau penyertaan modal. Dan juga bisa karena adanya hubungan penguasaan, baik manajemen maupun teknologi. Dan yang terakhir adanya hubungan keluarga atau hubungan perkawinan. Yang pertama hubungan kepemilikan modal, yang kedua hubungan penguasaan manajemen atau teknologi, yang ketiga hubungan darah. Iya, betul. Ya. Jadi mantan nggak termasuk. Mantan nggak termasuk dalam 3 ini ya. Kenapa meter banget sih Pak Argo hubungan istimewa ini? Jadi terminologi hubungan istimewa ini memang pintu masuk ke transfer pricing. Jadi ketika kita bicara tentang transfer pricing itu harus membuktikan dulu nih ada hubungan istimewa. Kalau tidak ada hubungan istimewa, kita tidak bisa nanti mengatakan dalam terminologi perpajakan. Tidak ya. Ini tidak bisa kita mengatakan ada transfer pricing di situ. Oke, kita tarik ke belakang dulu nih ya. Emang kenapa kalau dia punya hubungan istimewa? Maksudnya kenapa harus diketahui dia tuh punya hubungan istimewa apa enggak? Saya tuh mikirnya gini ya. Kalau hubungan istimewa tuh mungkin kalau hubungan istimewa, kalau saya punya hubungan istimewa dengan istri, kalau saya bertransaksi pasti harganya harga khusus, bener nggak? Iya, betul. Nah, itu juga yang dicari DJP ya? Betul. Iya. Berarti di antara hubungan istimewa ini bisa ditengarai ada harga-harga yang tidak wajar. Oh, jadi DJP ini akan mencari harga kewajarannya gitu? Iya, betul. Emang diatur di mana sih? Ada aturannya nggak sih tentang hubungan istimewa ini? Nah, kalau untuk hubungan istimewa sendiri, aturannya ada di dalam Undang-Undang PPH, di pasal 18 ayat 3 dan ayat 4. Kemudian juga ada di Undang-Undang PPN di pasal 2 ayat 2. Jadi memang hubungan istimewa ini pintu masuk ada transfer pricing itu. Transfer pricing itu sendiri adalah harga yang disetting ya. Harga yang disetting dari transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Iya. Makanya disebut transfer pricing Sobat Pajak gitu ya. Oke, kita balik lagi tadi. Kategori hubungan istimewa ada 3. Pertama itu tentang kepemilikan saham. Berapa persen sih yang dibilang hubungan istimewa itu? Bisa dibilang punya hubungan istimewa itu ada, kalau dari sisi kepemilikan itu penyertaan modal itu ada 25%. 25% minimal? Iya, penyertaannya. Jadi misalnya kalau perusahaan
kalau hubungan istimewa ini dan transfer pricing ini selalu cross border country, sebenarnya nggak sih? Ya kan, selalu ada yang di luar negeri terus punya anak di dalam negeri, ya, atau sebenarnya kalau dalam keseluruhan sih tidak. Oh enggak ya? Tidak. Enggak harus dalam negeri border juga bisa. Cuma ketika kita bicara nanti dengan masalah tarif pengenaan itu, kalau dalam negeri kan pengenaannya sama nih tarifnya. Jadi kayak pindahan kantong kanan kantong kiri aja kan. Enggak. Tapi kalau dengan luar negeri itu ya tarifnya beda. Jadi memanfaatkan tarif beda inilah wajib pajak itu menggunakan transfer pricing yang disetting tadi. Oh, I see. Jadi kalau di sama-sama perusahaannya, anak perusahaan yang tadi kepemilikan 25% di Indonesia, sebenarnya dengan tarif pajak yang sama nggak masalah gitu ya? Kalau yang kaitannya dengan PPH. Oh, kalau kaitannya dengan PPH gitu. Tapi kalau seandainya dia sudah cross border country transaction gitu ya, kalau udah di antara luar negeri dan dalam negeri dan dua-duanya punya tarif yang berbeda, nah di situ masalahnya kayak gitu ya. Iya. Kajut, kasih contoh real dong, misalnya gimana sih biar sobat pajak nggak ngebayang-bayang, nggak ngawang gitu loh. Gimana contohnya? Misalnya. Tentang transfer pricing ya berarti ya. Harga hubungan istimewa, harga transfer dan segala macam. Kalau di luar negeri dia induk ya biasanya. Ya biasanya kan yang induk di luar negeri ya. Jadi biasanya nih anak perusahaannya misalnya di Indonesia, dia beli barang ke induknya tuh yang di luar negeri. Nah berarti kan nanti mungkin ya Pak, kalau misalnya ada transfer pricing itu mungkin terjadi harganya tidak wajar. Jadi tidak sama dengan kalau induknya menjual ke perusahaan lain yang bukan anak perusahaannya. Jadi misalnya harganya jadi turun ya. Biasanya sih harganya turun dan itu nanti dimanfaatkannya pada saat menghitung tarif PPh-nya itu, dia akan menggeser labanya itu ke negara di mana tarif pajaknya lebih rendah. Jadi dia bayar pajaknya lebih rendah. Kalau secara laba total sih laba konsolidasinya mungkin sama ya. Tapi karena anak perusahaannya itu ada di negara yang berbeda-beda dan tarif pajaknya pun berbeda-beda, maka biasanya nih perusahaan multinasional itu yang menghindari pajak itu dia meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan menggeser labanya itu ke negara di mana tarif pajaknya itu lebih rendah. Oke, taruhlah tax rate di Indonesia itu 25%. Ya. Taruhlah kayak gitu ya. Terus yang lebih rendah dari Indonesia apa sih? 17% biasanya apa sih Pak Argo? Negara mana? Taruhlah negara tax haven ya. Negara-negara kayak Mauritius segala macam yang lebih rendah dari Indonesia, atau yang ya itulah negara-negara yang lebih rendah lah ya. Ya. Terus misalnya nih induk perusahaannya ada di Amerika, berarti dia punya anak perusahaan satu di Mauritius yang low tax rate country dengan yang di Indonesia. Dia akan menjual barang, contohnya menjual barang ke Indonesia dan ke Mauritius, dari induk perusahaan menjual barang ke anak perusahaan gitu ya. Dia akan menentukan harga yang beda ya. Kalau seandainya dia berniat untuk menggeser, dia dengan barang yang sama, volume yang sama, harganya beda. Yang dijual ke Mauritius beda, yang dijual ke Indonesia beda. Tujuannya beda bukan karena kondisi-kondisi yang berbeda, bukan kondisi yang sama, tapi kondisi yang sama, dia pakai harga yang berbeda. Kalau ongkos kirim kan tentu beda, ini akan beda seperti itu ya. Betul. Tapi ini harga barang ya. Volume sama, harga barangnya sama, ongkos barangnya beda. Ongkos barangnya bisa dibilang beda, tapi harganya berbeda. Tujuannya adalah dari Indonesia yang tax rate 25% ini kalau bisa labanya nggak gede-gede gitu ya. Betul. Cari yang rendah gitu. Berarti dia harus menjual barang dengan harga tinggi di Indonesia biar laba perusahaan di Indonesia jadi rendah. Seperti itu ya. Logikanya kayak gitu ya. Karena dia mempunyai hak atau mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan yang ada di Mauritius atau low tax rate country itu dengan yang di Indonesia. Jadi dia bisa ngatur harga. Nah, kenapa sih DJP punya komitmen untuk menghindari penghindaran pajak? Itu penghindaran pajak nggak sih sebenarnya? Ya, masuk penghindaran pajak. Masuk penghindaran pajak ya. Karena dia sengaja ya untuk menggeser pajaknya itu ya, menggeser pajak harus dibayar di Indonesia, digeserkan ke pajak yang dibayar dengan low tax rate country tadi, sehingga secara konsolidasi dia jadi untung perusahaan gitu ya. Iya, bayar pajaknya jadi lebih rendah. Bayar pajaknya jadi lebih kecil gitu. Tapi untuk menentukan harga wajar itu kan arm's length price itu kan nggak gampang ya. Gimana tuh kayak Cut Pak Argo?
cara nentuin harga wajar itu gimana sih? Yang Secara mungkin, konsep globalnya gimana? Yang paling mudah itu kalau ada kesebandingan. Ada kesebandingan. Seperti tadi jual ke Indonesia, jual ke Mauritius misalnya gitu ya. Itu kan bisa dibandingkan. Betul. Kalau itu transaksi yang mungkin kesebandingannya tinggi nih. Ya. Kalau yang penjualan seperti itu, modelnya seperti itulah. Kita membandingkan dengan pembanding yang sama. Kondisinya sama begitu ya. Barangnya sama atau nggak mesti sama persis tapi tipe-tipenya mirip lah gitu ya. Seperti itu. Baru itu bisa disebandingkan. Kita mungkin menggunakan nilai itu, nilai yang digunakan ke Mauritius misalnya seperti itu ya. Bisa seperti itu. Dari kesebandingan harga. Terus ada lagi nggak kayak selain harga? Cara menilai ini wajar nggak sih transaksinya gitu? Kalau nggak salah bisa dari laba juga ya. Misalnya perusahaan bergerak di bidang yang sama, perusahaan manufacturing yang sama, misalnya kan menjual produk yang sama antara satu negara dan negara lain, kok bisa labanya beda banget gitu? Itu bisa masuk dari situ sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada indikasi seperti itu, berarti Direktorat Jenderal Pajak udah punya lampu kuning nih. Ya, untuk lampu kuning pada wajib pajak yang membedakan, bukan membedakan sih, sepertinya mereka meng-create laba itu berbeda antara perusahaan di satu negara dengan negara lain. Padahal konsepnya sama, manufacturingnya sama, terus volumenya sama, tapi kenapa labanya jadi berbeda gitu, seperti itu ya. Baik, hubungan istimewa itu bisa terjadi dari kepemilikan atau penyertaan modal. Oke, sekarang saya pengen Pak Argo kasih contoh dong yang agak real dikit. Oke, misalnya seperti ini. PTA nih memiliki saham di PTB 25%. Ya. Ke PT C 25%. PTA punya saham di PTB 25%, di PT C 25%. A ke B ada hubungan istimewa. A ke C juga begitu. A ke C hubungan istimewa ada juga. Dan B ke C juga ternyata memiliki hubungan istimewa dengan pola seperti itu. Karena dia sama-sama dimiliki oleh perusahaan yang sama, berarti dua orang ini B dan C ini punya hubungan istimewa juga. Jadi ada yang langsung tadi A ke B, A ke C itu langsung. Tapi yang B dengan C itu tidak langsung. Terlepas dia dari negara mana saja gitu ya. Berarti ada hubungan istimewa di situ. Nah, tadi kan Pak Argo udah jelasin hubungan istimewa bisa terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal. Nah, sekarang Kak Icut coba jelasin yang keduanya, itu hubungan istimewa yang terjadi karena penguasaan teknologi atau manajemen. Ya, jadi misalnya nih yang penguasaan manajemen itu, misalnya saya nih jadi direktur di PTA dan PTB. Nah, berarti PTA dan PTB ini punya hubungan istimewa karena dikuasai oleh orang yang sama. Jadi pengambil kebijakannya kan sebagai direkturnya itu orang yang sama. Itu menyebabkan adanya hubungan penguasaan. Nah, itu yang secara langsung. Ada juga yang secara tidak langsung. Walaupun tadi sahamnya nggak 25%. Nah, walaupun penyertaan. Ya, betul. Walaupun sahamnya misalnya dimilikinya kurang dari 25%, tapi karena dia sebagai direktur ya yang mengambil kebijakan, maka dia termasuk menguasai itu PTA dan PTB itu. Jadi ada hubungan istimewa. Itu yang langsung. Tadi. Kalau yang tidak langsung gimana Pak Hargo? Kalau yang tidak langsung itu individu tadi yang sebetulnya dia di perusahaan itu tidak jadi direktur atau komisaris atau jadi apalah begitu ya. Nggak megang jabatan. Ya, tidak megang jabatan, tapi memiliki kewenangan untuk buka cek misalnya. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Kemudian juga mungkin bisa tanda tangan kontrak. Dia dikasih wewenang untuk tanda tangan kontrak. Itu juga nanti akan berpengaruh kepada hubungan istimewa itu. Ya. Misalnya di PTA dia sebagai direktur, tapi di PTB ini tidak sebagai direktur, tapi dia punya kewenangan-kewenangan seperti ini. Di PTA dan PTB nanti bisa dianggap memiliki hubungan istimewa tadi. Oke, I see. Sekarang gini, PTA di luar negeri punya PTB, punya PTC. Di PTB dia mempunyai kepemilikan langsung, bukan kepemilikan langsung, kepemilikan lebih dari 25%. Di PTA dia punya penguasaan manajemen. Itu A dan B ini bisa punya hubungan istimewa ya? Dianggap punya hubungan istimewa. Oke, sekarang yang terakhir, yang hubungan keluarga. Gimana tuh? Yang hubungan istimewa yang mana? Hubungan keluarga itu ada hubungan sedarah dan semendah. Batasnya adalah 1 derajat. Ke atas dan ke bawah. Ke samping 1 derajat. 1 derajat. Kalau hubungan darah berarti 1 derajat ke atas, ke bawah itu kakek, bukan kakek,
Bapak dengan anak. Bapak dengan anak. Terus bapak. Kalau ke samping saudara ini berarti kakak adik. Loh, 1 derajat ke atas kan berarti kakek dengan bapak misalnya gitu ya. Kalau dalam posisi kita ya bapak kita. Bapak kita. Ya. Oh, itu cuma anak 1 derajat. Gitu, 1 derajat. Loh, kalau kakek sama cucunya? Nggak bisa. Oh, itu bukan hubungan istimewa. Ya, karena dibatasi 1 derajat tadi. Oh, gitu. Oh, I see. Ini kan tidak lingkupnya bukan hanya penjualan ya, tapi pada posisi ya. Misalnya si bapak punya kedudukannya direktur di perusahaan A, anaknya direktur di perusahaan B. Mereka nggak punya saham kepemilikan, nggak apa-apa, bisa dibilang hubungan istimewa. Ya, dengan hubungan tadi, hubungan keluarga tadi, dianggap sebagai memiliki hubungan. Dianggap memiliki hubungan istimewa, karena dia bapak dan anak tadi, gitu ya. Oh, I see. Jadi itu meter banget ya, padahal dia nggak ada kepemilikan, hubungan kepemilikan, tapi jarang-jarang sih ya. Bisa jadi ada juga ya. Biasanya bapak ngewarisin ya. Buat anaknya. PTA pegangan kan begitu ya. Pegang anaknya yang pegang, tapi kalau seandainya misalnya itu lepas kepemilikan tapi mereka masih punya hubungan darah, itu dianggap sebagai hubungan istimewa. Oh, itu yang saudara. Yang saudara. Nah, yang saudara. Ada lagi yang semenda kan? Yang semenda. Contohnya kayak itu. Nah, semenda itu terjadi karena adanya hubungan perkawinan. Jadi kalau semenda ke atasnya itu bisa mertua, ke bawahnya bisa anak tiri. Atasnya bisa mertua, ke bawahnya bisa anak tiri gitu ya. Jadi semenda ya. Iya. Kalau ipar gimana? Kalau ipar berarti ke sampingnya. Ke samping. Oh, ke sampingnya juga bisa. Sampingnya juga bisa. Ipar. Jadi istri, pokoknya ipar kita megang perusahaan, kita juga megang perusahaan, itu bisa jadi hubungan istimewa di situ. Ya. Untuk menentukan hubungan istimewa ini sangat rigid ya, diatur di undang-undangnya ya. Iya. Jadi benar-benar nggak lepas gitu DJP untuk melihat apakah sebuah transaksi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau tidak. Seperti itu ya. Tujuannya hanya satu, tadi untuk mencari kewajaran harga. Yang dimaksud dengan arm's length principle itu ya. Arm's length principle. Kenapa yang namanya arm's length? Ada yang bisa tahu nggak? Katanya nih ya, arm's length itu kesepanjangan tangan. Katanya gitu. Saya gini, Pak Argo, salaman sama saya. Nah, ini bisnis yang wajar, karena bisnis yang wajar itu sepanjang tangan. Tapi kalau misalnya kalau udah lebih dekat lagi, berarti ada bisik-bisik. Pak, harganya jangan segitu ya. Gitu. Makanya disebut arm's length. Kalau udah bukan arm's length, berarti ada hubungan istimewa. Gitu ceritanya, katanya sih begitu. Ya, tadi sudah dijelasin pihak-pihak yang punya hubungan istimewa mana aja. Sekarang gini, kalau saya punya perusahaan nih, saya misalnya di Indonesia, punya perusahaan di Singapura, punya perusahaan di Malaysia. Saya kalau mau jual atau mau netapin harga barang, saya mau jual ke mereka, itu suka-suka saya dong. Kan saya punya hak untuk menjual seharga apapun gitu. Bener nggak? Iya. Bener ya? Iya. Tapi kalau seandainya ada urusan pajak dan segala macam, DJP berhak atau berwenang untuk menilai kembali ya, apakah itu wajar atau enggak. Itu kan? Iya. Nah, tujuan podcast ini kan sebenarnya supaya wajib pajak itu nggak perlu harus dinilai kembali oleh DJP, tapi dia harus nentuin sendiri harganya itu atau transaksinya itu wajar atau lazim atau enggak gitu ya. Iya, nah, ada panduannya nggak Kak Icut untuk kewajaran dan kelaziman itu? Nah, jadi untuk kewajaran dan kelaziman usaha itu sudah diatur di dalam Perdirjen nomor 43 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 32 tahun 2011. Jadi di situ dijelaskan tuh bagaimana wajib pajak menentukan harga wajar menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan oleh DJP, sehingga nanti mungkin pada saat pemeriksaan pun juga sudah clear nih tentang harga wajarnya, karena kan nanti metode-metode tersebut juga disampaikan oleh wajib pajak dalam dokumen yang namanya TPDoc, Transfer Pricing Documentation. Iya. Jadi gitu ya Pak Argo ya. Jadi intinya, lo kalau mau netapin harga bebas deh mau berapa aja, kalau tidak ujung-ujungnya nanti ada urusannya sama pajak gitu ya Pak Argo ya. Jadi kalau seandainya nanti sebenarnya ada urusannya sama pajak, pelaporan PPh-nya, pembayaran PPh-nya dan segala macamnya, itu akan diuji kembali kalau seandainya si wajib pajak ini tidak menentukan harga wajar atau harga lazim sesuai dengan aturan tadi yang disebutkan Kak Yud Per 32 tadi yang terakhir ya. Iya. Nah, disitulah makanya kita melakukan
dalam podcast ini Sobat Pajak. Kita ingin kupas lebih dalam lagi di seri-seri berikutnya, kira-kira metode apa sih yang diizinkan atau yang dibolehkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat wajib pajak menentukan harga transfernya kepada pihak-pihak dia yang mempunyai hubungan istimewa. Kayaknya gitu aja podcast kita kali ini ya. Terima kasih banyak Kak Icu, terima kasih banyak Pak Hargo. Kita harus akhiri podcast kita kali ini karena nanti minggu-minggu depannya kita akan mempelajari, akan membahas mengenai transfer pricing dan hubungan istimewa ini akan lebih dalam lagi. Segitu saja Sobat Pajak, kita akhiri podcast kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di acara kita berikutnya di Jaksuscast Jakarta Khusus Broadcast. Sampai jumpa.